Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran pada hari ini bisa membawa manfaat dan bisa dipahami. Hari ini yaitu pelajaran tema 3, subtema 3. Ayo cinta lingkungan dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Muatan pelajaran yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Nah, pada subtema 3 ini kita masih membahas tentang wawancara. Adapun daftar pertanyaannya untuk laporan wawancara yaitu menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Topiknya budidaya kerang mutiara, narasumber peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Kemudian daftar pertanyaan yang kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Kemudian yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, itu tadi contoh daftar pertanyaan saat kita melakukan wawancara. Laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara, kedua, narasumber, ketiga, pewawancara, dan keempat, waktu dan tempat wawancara, 5, hasil wawancara, 6, kesimpulan. Nah, itu adalah laporan hasil wawancara yang memuat bagian-bagian tersebut. Laporan wawancara, masih ingatkah kamu cara membuat laporan wawancara? Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal yang 6 macam tadi. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Langkah pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama, membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, yaitu ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Presentasi laporan hasil wawancara. Tujuannya
Presentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Cara melakukan presentasi yang baik. Yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Itu tadi pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan dengan ilmu pengetahuan alam. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut lama-kelamaan akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Yang pertama, hewan yang terawat. Tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama adalah temulawak. Meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, manfaat daun sirih. Mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, mimisan, obat kumur. Yang ketiga, daun seledri bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian jeruk nipis mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok atau ketombe, mengobati flu dan demam. Kemudian kunyit sebagai ramuan jamu menghilangkan gatal,
mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Demikian tadi pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.